salah satu program studi yang populer dan memiliki banyak sekali peminat, yaitu program studi teknik industri. Banyak yang mengatakan bahwa teknik industri ini disebutnya teknik gado-gado. Iya, betul Mbak. Kok bisa sih? Kok bisa gitu? Jadi karena di teknik industri ini kita itu memang mempelajari banyak hal seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dulu mengenai teknik yang lain, misalkan kita melihat sebuah gedung gitu kan, kita pikirannya itu, wah ini pasti teknik sipil. Tapi kalau kita melihat sebenarnya value-nya nih, teknik industri dibandingkan yang lain, dan kenapa banget sih calon mahasiswa harusnya kuliah di sini? Kenapa, Bu? Ya, karena yang pertama tadi kita bisa masuk ke semua sektor bidang. Semua sektor bisa. Oke. Prospek kerja udah, gajinya gede, peluangnya juga besar. Hai Sobat Unik, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Merinda Tobing bisa kembali hadir menjumpai Anda di Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu program studi yang populer dan memiliki banyak sekali peminat, yaitu program studi teknik industri. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Kaprodi Teknik Industri Universitas Kadiri, ada Bu Silvi. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Mei gimana? Alhamdulillah sehat banget. Biru-biru ini khasnya Fakultas Teknik ya. Bu Silvi, banyak yang mengatakan bahwa teknik industri ini disebutnya teknik gado-gado. Iya, betul Mbak. Kok bisa sih? Kok bisa gitu? Jadi karena di teknik industri ini kita itu memang mempelajari banyak hal seperti itu. Nah, kalau kita berbicara dulu mengenai teknik yang lain, misalkan kita melihat sebuah gedung gitu kan, kita pikirannya itu, wah ini pasti teknik sipil. Melihat mengenai rangkaian arus dan sebagainya, mungkin oh ini teknik elektro udah jelas. Nah, terus teknik industri itu seperti apa kan gitu kan ya? Kalau saya boleh melansir definisi dari American Institute of Industrial Engineering itu bahwa industrial engineering is concerned with design, improvement, and installation of integrated system of man, material, and equipment. Jadi di situ ada kata kuncinya itu adalah integrated system tadi, sistem terintegrasi. Nah, jadi kita memang di sini itu mempelajarinya itu mengenai aspek manusia, mesin, material, dan equipment tadi itu dalam satu sistem rancangan terintegrasi. Oh, sistem terintegrasi. Maka dari itu kenapa sering disebut gado-gado, karena dipelajari cukup kompleks dan komprehensif ya Bu ya. Betul. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang dipelajari untuk lebih detailnya di mata kuliahnya di dalamnya prodi teknik industri apa aja sih Bu Sil? Jadi ada banyak, kita mempelajari basic science mathematics, otomatis sebagai dasar kita untuk merancang sebuah sistem terintegrasi tadi kita mempelajari. Kemudian manajemen kita juga mempelajari. Kemudian yang berkaitan, nah ini yang unik Mbak, kita itu dibandingkan dengan teknik yang lain, jadi teknik industri ini kita mempelajari tentang manusianya, jadi bagaimana pekerja itu lebih nyaman di tempat kerjanya. SDM gitu maksudnya? Bukan SDM juga sih Mbak, tapi lebih ke kenyamanan pekerjanya, psikologi industrinya seperti itu. Kalau misalkan, karena kan memang teknik industri itu kan berkaitan dengan efektif, efisien, produktivitas gitu, dan kunci utamanya itu kan ada di humannya atau di manusianya. Jadi bukan hanya teknik aja yang dipelajari gitu ya, tapi juga manajemen, kemudian juga menyerang di manusianya, sosialnya. Yang unik itu tadi, di man-nya itu tadi. Yang mungkin nggak semua teknik itu mempelajari mengenai aspek dari manusianya. Oke, jadi ada aspek sosial juga ya di teknik industri ini ya? Betul, aspek sosialnya kita juga mempelajari situ. Karena memang perancangannya itu kan, ya itu tadi bisa dibilang abstrak tadi, karena kita menggabungkan dari aspek teknis sama ke aspek humannya, aspek organisasinya, dan sebagainya. Tapi kalau di teknik industri itu banyak ceweknya atau cewek cowok atau gimana sih Bu? Dominan mana? Oh ya? Iya, 50-50 sih Mbak. Kalau cuma pas kebetulan, kalau di tempat saya dulu tuh kebanyakan 50-50 karena memang teknik industri itu bisa untuk semua gender. Cuma kalau di teknik industri ini kebanyakan cowok. Oke. Dengan banyak yang dipelajari cukup kompleks dan terintegrasi di teknik industri ini, kalau kita melihat berarti peluang kerja lulusannya cukup luas juga dong? Pasti Mbak, jadi nggak hanya di bidang manufaktur, kita juga bisa masuk ke sektor jasa, logistik kan, pasti kalau semua berhubungan industri itu logistik, kita bisa masuk ke bidang pemasaran, jasa yang saya bilang tadi kan, bank, rumah sakit bisa, kemudian bahkan konsultan juga bisa, konsultan company itu juga bisa. Banyak perusahaan-perusahaan konsultan gitu yang dia itu merekrutnya itu bahkan dari lulusan teknik industri gitu. Seperti misalkan Accenture,
PricewaterhouseCoopers itu banyak yang mereka rekrutnya itu dari lulusan teknik industri. Wow, peluang kerjanya cukup luas ya Bu Silvi ya, ternyata di teknik industri dibandingkan teknik-teknik yang lain ya. Oke, Bu Silvi, kalau kita melihat untuk proses belajarnya, mahasiswa di Universitas Kadiri, khususnya di Prodi Teknik Industri itu seperti apa sih Bu? Kalau proses belajarnya untuk di Teknik Industri Universitas Kadiri, kita kan ada 2 kelas Mbak, kelas pagi sama kelas sore. Nah, kalau kelas paginya kita menggunakan sistem blended learning, jadi beberapa pertemuan itu kita laksanakan secara offline itu di kelas, dan beberapa pertemuan itu kita laksanakan secara online melalui LMS kita di Universitas Kadiri. Kita mempunyai SPADA Universitas Kadiri, atau kita juga bisa Zoom conference dengan dosennya sesuai dengan nanti janjian sama dosennya kapan mau Zoom meeting, atau kalau misalkan mau belajar mandiri itu yang menggunakan SPADA ini tadi. Dan beberapa ini juga kita laksanakan secara offline di dalam kelas. Tapi kalau kelas sorenya full online. Itu untuk proses belajarnya ya, jadi untuk yang kelas karyawan kan mungkin lebih sibuk bekerja atau seperti itu, bisa lebih fleksibel gitu kan Mbak. Iya benar. Ini yang memudahkan teman-teman yang saat ini bekerja tapi juga bisa lanjut kuliah ya kan? Betul ya, dan tidak tertinggal mata kuliah. Iya, tapi kalau untuk pembelajaran di luar kampus nih Bu Silvi, kayak gimana sih? Ada juga nggak sih? Ada, pastinya ada Mbak. Jadi untuk mendukung suasana akademik kita ada yang namanya kuliah tamu, pasti sering mengundang pakar-pakar seperti itu untuk praktek secara langsungnya itu disampaikan oleh pakar di luar itu seperti apa sih, terus kemudian perkembangan dari dunia industri itu seperti apa, itu sering kita laksanakan kuliah pakar. Kemudian kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan, kemarin juga baru dari Pocari Sweat kami itu. Kemudian ada juga kita teaching factory, jadi membawa mahasiswa itu ke suatu perusahaan gitu untuk melihat secara real implementasi dari teori yang sudah dosen ajarkan di kelas, kita bawa ke perusahaan. Nah, ini ilmu-ilmu yang diajarkan bahkan bukan cuma teori dan yang didapat dari dosen, tapi juga melihat langsung ya Bu ya, dari pakar, dari perusahaan. Jadi artinya peluang kerjanya tadi nggak melulu selalu di pabrik, nggak ya? Betul ya. Biasanya industri itu identik sama pabrik. Tapi dengar-dengar katanya lulusan teknik industri itu bisa dibilang gajinya cukup gede banget. Betul Mbak. Ya? Jadi menurut survei nih ya. Tahu gitu dulu ambil teknik industri dong saya. Iya. Iya nggak? Benar. Betul Mbak. Jadi menurut survei itu gajinya itu bisa berkisar per bulannya itu untuk lulusan teknik industri 3 sampai 14 juta per bulan. Wow, ini sangat menjanjikan. Tapi kalau kita bicara lulusan dari UNIK nih Bu, yang selama ini sudah Ibu Silvi ketahui, mereka nih para alumni kita banyak yang menjadi apa dan juga bekerja di mana nih? Kebanyakan memang ada beberapa bekerja di perusahaan manufaktur, kemudian di sektor jasa juga ada, di rumah sakit, di bank ada, kemudian ada juga yang berwirausaha karena memang sesuai dengan universitas kita kan ya. Tagline kita ya. Tagline kita kan. Entrepreneur University itu ada beberapa yang sudah sukses juga bahkan. Terus kemudian ada juga yang menjadi CEO di salah satu PT itu ada, kemudian manajer di salah satu PT juga ada. Ya, luar biasa dan istimewa banget ya Bu, teknik industri. Tapi kalau boleh kita simpulkan, apa yang sebenarnya menjadi value yang menguatkan Camaba untuk bisa kuliah di teknik industri Universitas Kadiri, Bu Silvi? Oke Mbak, jadi yang pertama selain kita bisa masuk ke semua bidang sektor kerja itu, yang kedua di teknik industri ini juga sudah menjalin banyak mitra, baik mitra dalam negeri maupun luar negeri yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa itu untuk bekal saat lulus nanti. Jadi mitranya itu bisa mitra dalam negeri itu seperti kemarin baru pertukaran mahasiswa itu ke UPS Tegal itu secara offline, jadi mahasiswa itu kita kirim ke sana. Kemudian kalau yang luar negerinya itu kita bekerja sama dengan IITM Malaysia, transfer kredit itu mahasiswa itu mengikuti pembelajaran di sana. Dan ini juga yang next ini nanti sekitar bulan Juni ini mahasiswa itu akan dikirim juga ke Vietnam untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dan kita laksanakan secara offline. Dan untuk mitra-mitra yang lainnya itu seperti PT, itu seperti PT Torta, kemudian PT-PT yang lainnya itu juga sudah kita jalin itu untuk tempat magangnya mahasiswa. Ada Torta, kemudian ada PT Gudang Garam. Ini yang bisa kita bilang value-nya dari teknik industri. Kenapa banyak banget peminatnya ya Bu ya? Oke Bu Silvi, satu hal yang tentu selalu dicari oleh Camaba, beasiswanya ada nggak sih? Syaratnya apa? Kalaupun ada. Untuk beasiswa di teknik industri kita membuka kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk Camaba yang memang sekiranya itu berprestasi tapi kurang mampu secara finansial, itu bisa nanti daftar dengan
mengklik di pendaftaran itu pilihannya itu beasiswa KIP. Nah itu nanti bisa gratis selama 4 tahun perkuliahan ditambah ada uang saku. Nah ini beasiswa juga ada banyak di Universitas Kadiri. Bu Silvi, untuk para calon mahasiswa yang nanti ingin menjadi bagian dari jurusan atau prodi teknik industri, caranya gimana? Silahkan aja nanti di tagline di bawah sini itu ada pendaftaran.unik-kediri.ac.id dan kemudian nanti silakan dipilih mau masuk jalur reguler itu kelas pagi ataukah jalur karyawan untuk kelas sore, dipilihnya untuk prodi teknik industri. Nah ini deh ya, jadi prospek kerjanya cukup luas, sangat menjanjikan ya Bu ya. Dan yang dipelajari banyak, bukan cuma teknik aja tapi juga manajemen dan lain sebagainya. Bu Silvi, terakhir sebelum kita closing di podcast kali ini, apa sih yang bisa Bu Silvi sampaikan pada calon mahasiswa yang nanti akan menjadi bagian dari kita? Baik, untuk calon mahasiswa, jika ingin mempunyai prospek kerja yang luas dan menjanjikan, yuk kuliah di Teknik Industri Universitas. Nah ini nih, kita tunggu ya, Bu Silvi tunggu, saya juga tunggu teman-teman untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Teknik Industri Universitas Kadiri. Bu Silvi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan akhirnya kita semakin mengenal, oh ternyata teknik industri itu seperti ini nih. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Silvi. Sama Mbak Mei. Ya Sobat Udik, demikianlah podcast kita hari ini. Jadi untuk kamu yang ingin menjadi bagian dari Teknik Industri Universitas Kadiri, punya prospek kerja yang cukup luas, masa depan cerah, silahkan bergabung dengan mengklik link di bawah ini. Saya Merinda Tobing pamit undur diri dan see you di podcast kita berikutnya. Terima kasih Bu. Universitas Kadiri, Via Entrepreneur University.